Bea materai ini. Oke, tes. Yang menjadi latar belakang atas perubahan undang-undang ini yaitu diharapkan adanya perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan perbaikan tata kelola bea materai. Artinya apa? Dengan adanya perubahan nominal dan kemudian yang disasar, yang menjadi objek atas bea materai ini, diharapkan nanti kita dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pajak atas dokumen atau bea materai ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah menggunakan ya ini yang dengan nominal yang terbaru. Adapun yang jadi pokok-pokok perubahan dan yang menjadi tujuan dari perubahan undang-undang ini yaitu memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan dokumen elektronik. Jadi kalau di undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 itu tidak menyasar dokumen-dokumen yang bersifat elektronik karena masih hanya fokus dengan dokumen dalam bentuk kertas. Mungkin di tahun 85 itu memang tidak banyak proses bisnis atau transaksi-transaksi atau bahkan perjanjian yang bersifat elektronik. Nah, di undang-undang yang baru ini diharapkan kita nanti mampu untuk menyasar objek-objek bea materai dalam bentuk elektronik. Nah, kemudian yang kedua yaitu keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM. Artinya apa? Dengan undang-undang yang baru ini, dengan yang menjadi objek bea materai itu yang tadinya adalah dari 50.000 sampai dengan 1 juta, diubah menjadi dokumen dengan nilai penyerahan uang lebih dari 5 juta. Artinya, kalau untuk transaksi yang di bawah 5 juta masih tidak dikenakan bea materai seperti itu. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas dengan tarif tunggal. Jadi tidak seperti yang sebelumnya kita menggunakan 2 tarif yaitu 3.000 dan 6.000. 3.000 untuk dokumen dengan nilai 250.000 sampai dengan 1 juta, kemudian yang 6.000 untuk dokumen di atas 1 juta seperti itu. Jadi ini hanya tarif tunggal hanya satu saja, yaitu 10.000 dan adanya penerapan materai elektronik. Oke, kita ke pengertian. Mungkin kita sudah paham ya terkait dengan pengertian bea materai. Bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Dokumen itu apa? Ya, dokumen itu adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, baik cetakan ataupun elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, ini yang disasar sebagai objek materai di Undang-Undang baru. Bea materai itu sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Bea Materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan atau ya menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan dokumen-dokumen yang bersifat perdata? Itu meliputi yang pertama surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Oke, beserta rangkapnya. Kemudian ini yang biasa orang Bapak dan Ibu sekalian kelola, yaitu akta notaris beserta glose, salinan dan kutipannya, akta PPAT beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun. Kemudian dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan glose risalah lelang. Kemudian yang menjadi objek bea materai berikutnya adalah kalau di undang-undang yang lama itu dokumen dengan penyerahan atau yang menyatakan jumlah uang dengan nominal mulai dari 250.000 itu pakai materai 3.000 gitu ya. Kemudian untuk 1 juta kita pakai materai 6.000, itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85. Nah, untuk undang-undang yang terbaru ini diatur bahwa yang menjadi objek materai adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah. Dengan yang di dalamnya ada klausul yang menyebutkan jumlah penerimaan uang, kemudian atau berisi dengan pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Itu tertulis dalam pasal 3 ayat 2 huruf G Undang-Undang Bea Materai. Nah, di undang-undang yang baru ini terdapat juga aturan yang
aturan mengenai negative list bea materai atau dokumen-dokumen yang tidak dikenai pajak atas dokumen. Di antaranya adalah dokumen yang terkait dengan lalu lintas orang atau barang. Nah, di antaranya barang, konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan poin 1 sampai dengan poin 5 tadi. Oke, kemudian yang menjadi negative list bea materai yaitu segala bentuk ijazah, kemudian tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud. Jadi kalau ada surat pembayaran gaji, sekalipun nilainya di atas 5 juta, itu dibebaskan ya, tidak menjadi objek bea materai ini. Oke, kemudian tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank atau lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bisa jadi seperti selip setoran atau selip penarikan yang ada di bank yang sering juga kita gunakan. Nah, kemudian berikutnya yang diatur yang menjadi negative list bea materai ini yaitu kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya. Kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Jadi kalau misalnya di organisasi itu ada penyerahan uang yang nominalnya di atas 5 juta, tapi masih dalam satu unit organisasi, itu dibebaskan dari objek bea materai. Kemudian surat gadai, kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang, simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan lain sebagainya. Ini saya sampaikan tadi, berupa selip setoran atau selip penarikan yang ada di bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka kebijakan moneter. Nah, ini dia tarif materai yang baru yang Bapak Ibu juga sudah mengaplikasikannya. Tarif ini berlaku di 1 Januari 2021. Tapi untuk tarif untuk materai tempel yang lama, untuk yang 3.000 dan yang 6.000 di aturan peralihan undang-undang ini, kita masih bisa menggunakannya sampai dengan 31 Desember 2021. Jadi mulai 1 Januari tahun depan, materai tempel yang 3.000 dan yang 6.000 sudah tidak berlaku lagi dan tidak kita gunakan. Tarif 10.000 ini sebenarnya sudah disepakati sebelum disahkan dan sudah diuji berdasarkan pendekatan daya beli masyarakat. Kalau sebenarnya masukan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri, tarifnya lebih tinggi dari ini. Cuman kalau ditelisik dari pendekatan daya beli masyarakat dan mempertimbangkan dengan inflasi juga, maka angka 10.000 ini merupakan pilihan yang tepat dan yang terbaik untuk diaplikasikan. Jadi disahkanlah tarif tunggal Undang-Undang Bea Materai yang terbaru, yaitu Rp10.000, dan itu dituangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Bea Materai. Nah, di undang-undang ini dinyatakan bahwa tarif tersebut, tarif 10.000 ini dapat berubah dan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah, seperti itu. Sama halnya dengan undang-undang yang lama, dikatakan di situ bahwa awalnya sebenarnya tarif bea materai itu hanya 500 dan 1.000 ya Bapak Ibu sekalian, cuman memang di undang-undang itu diatur bahwa bisa mengalami kenaikan sesuai dengan peraturan pemerintah maksimal 5 kali. Jadi yang 500 udah dinaikkan 5 kali menjadi 3.000, yang 1.000 6 kali ya. Dan yang 1.000 sudah dinaikkan 6 kali menjadi 6.000. Jadi kenaikannya sebenarnya sudah maksimal, maka dirasa perlu untuk mengeluarkan regulasi baru untuk menerbitkan tarif materai tempel yang baru. Oke, berikutnya undang-undang ini juga untuk memberikan kepastian hukum kepada para penggunanya, diatur dengan tegas mengenai satu utang dan pihak yang terutang.
Nah, sekarang saya mau paparkan saat terutang bea materai untuk dokumen-dokumen seperti surat perjanjian beserta rangkapnya, kemudian akta notaris beserta grose, salinan dan kutipannya, akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. Dokumen tersebut terutang bea materai pada saat dibubuhi untuk tanda tangan. Nah, untuk dokumen seperti surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga yang lainnya, itu terhutang bea materai pada saat selesai dibuat. Nah, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, surat jumlah uang, dokumen tersebut terhutang bea materai saat diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Jadi pada saat penyerahan dokumen, disitulah terhutang bea materainya. Nah, kemudian dokumen diajukan ke pengadilan, itulah yang menjadi saat terhutang untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti keterangan di pengadilan. Kemudian dokumen perdata yang dibuat di luar negeri terutang bea materai pada saat digunakan di dalam negeri atau di Indonesia. Jadi kalau ada dokumen perdata yang dibuat di luar negeri tapi belum digunakan di Indonesia, itu belum terutang bea materai ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi juga yang saya bilang tadi, kepastian hukum terkait pihak yang terutang. Ini diatur di pasal 9 Undang-Undang kita. Untuk dokumen yang dibuat sepihak, maka bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Contohnya, Bapak Ibu melakukan belanja di di Alfamart ya, nggak mungkin belanja sampai 5 juta. Mungkin misalnya belanja di Carrefour atau di pusat perbelanjaan lainnya. Kemudian itu struk belanjanya bisa sampai di atas 5 juta. Nah, struk itu kan akan diberikan kepada kita sebagai pembeli ya. Nanti sebelum struk itu diberikan kepada Bapak Ibu sebagai pembeli, akan dibubuhi materai terlebih dahulu, dan yang menanggung bea materainya adalah kita sebagai konsumen. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk dokumen yang dibuat sepihak, maka bea materai itu terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Nah, gimana kalau yang dokumen yang dibuat untuk kedua belah pihak? Maka bea materainya terutang di masing-masing pihak yang menerima dokumen tersebut. Nah, untuk pengecualian adalah dokumen yang dibuat atau yang diterbitkan melalui dokumen yang berupa surat berharga, maka yang pihak yang terutangnya itu adalah yang menerbitkan. Ini dikecualikan ya. Nah, kemudian untuk pihak pemungut, sebenarnya di undang-undang ini belum diatur secara rinci atau secara lugas terkait siapa pihak-pihak yang berhak memungut, tapi sedang dirancang aturan-aturan terkait dengan pihak-pihak yang nantinya akan ditunjuk sebagai pemungut bea materai ini. Pemungutan bea materai yang terutang atas dokumen yang sudah kita jelaskan tadi dapat dilakukan oleh pemungut bea materai yang nantinya akan ditunjuk langsung oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan. Nah, apa yang menjadi kewajibannya? Yang pertama, memungut bea materai yang terutang atas dokumen, kemudian menyetorkan ke kas negara dan melaporkan apa yang sudah dipungut tersebut dan yang sudah disetorkan. Nah, ini terkait pembayaran bea materai yang sering kita dengar, yaitu materai tempel yang sering kita pakai ya. Kemudian untuk materai elektronik, ada juga ini yang biasa ada di cek atau dilihat giro ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian materai dalam bentuk lain ini digitalisasi dan komputerisasi. Kemudian SSP. Untuk SSP ini biasa untuk dokumen-dokumen digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi kan bisa jadi itu banyak sebenarnya alat-alat bukti di pengadilan ya. Nah, kan nggak mungkin ditempel materai semuanya. Jadi bisa ditempelkan dengan surat setoran pajak berapa materai yang digunakan untuk alat bukti tersebut. Nah, ini yang menjadi ciri umumnya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa materai tempel yang terbaru yang 10.000 itu warnanya dominan merah muda ya. Merah muda, ada lambang negara kita, Garuda Pancasila, dan ada frasa materai tempel dengan nominal 10.000 dan ada kode-kode uniknya di situ. Jadi sebenarnya bea materai ini sama dengan uang, ada ciri-ciri keasliannya atau ciri-ciri yang otentik. Saran kami seperti yang sudah disampaikan tadi, silakan membeli bea materai ke distributor resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu PT Pos Indonesia untuk menghindari pemakaian materai palsu ataupun materai bekas. Nah, untuk materai elektronik ini merupakan materai yang memiliki kode unik
dan keterangan tertentu yang diatur oleh PMK. Kemudian materai dalam bentuk lain merupakan materai yang dibuat dengan metode mesin peraan digital dan yang komputerisasi. Nah, ini terkait pemeteraian kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, dilakukan untuk dokumen-dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Nah, pihak yang membayar yaitu sebagai pihak yang saya jelaskan tadi merupakan pihak yang terutang, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, ini juga yang tidak diatur pada undang-undang sebelumnya terkait dengan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai, yaitu kalau ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan kondisi sosial ekonomi akibat bencana alam, atau pada saat ada pengalihan dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan untuk kegiatan keagamaan. Jadi yang dibebaskan materai itu adalah dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunannya saja. Kemudian dokumen dalam rangka mendorong untuk melaksanakan program pemerintah. Kemudian dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional. Nah, semuanya ini diatur di pasal 22 terkait fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai. Nah, lebih lanjut, dalam undang-undang ini diatur masalah sanksi. Nanti ketika ada aturan terkait pemungutan atau pihak yang ditunjuk untuk memungut bea materai ini, maka ketika pemungut tidak melaksanakan kewajiban pemungutan atau penyetoran, akan diterbitkan SKP untuk menagih bea materai yang tidak atau kurang dipungut tersebut. Sanksinya apa? Yaitu sanksi administrasi sebesar 100% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut atau yang kurang disetor. Kemudian bea materai yang wajib dibayar melalui pemeteraian kemudian atas dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sebesar bea materai yang terutang, ditambah lagi dengan sanksi administrasi sebesar 100% dari bea materai yang terutang. Nah, selanjutnya ini larangan untuk pejabat. Pejabat yang berwenang itu dilarang untuk menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Oke. Kemudian dilarang untuk melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. Membuat salinan, tembusan, perangkap, atau petikan yang bea materainya kurang dibayar, memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang bea materainya tidak dibayar atau kurang dibayar. Nah, adapun yang jadi kadaluarsa penagihan bea materai yang terutang itu adalah 5 tahun sejak saat terutang. 5 tahun sejak saat terutang. Jadi misalnya ada dokumen yang dibuat tapi tidak dibubuhi materai padahal seharusnya dibubuhi bea materai, itu bisa kita tagihkan untuk 5 tahun ke belakang. Seperti itu. Nah, sanksi tersebut juga ada berkaitan dengan ketentuan pidana. Jadi ada sanksi pidananya juga selain sanksi administrasi terkait orang-orang yang meniru atau memalsukan bea materai ini. Kemudian membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik dan materai dalam bentuk lain secara melawan hukum. Sanksinya adalah pidana penjara 7 tahun dan pidana paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian materai palsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, kemudian barang yang dibubuhi materai seolah-olah barang tersebut asli atau tidak palsu dan dibuat secara melawan hukum, itu juga pidana 7 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Nah, ketentuan pidana yang lainnya diatur di pasal 26, setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah materai tersebut belum dipakai, itu dipidana 3 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, di sini dia ketentuan peralihan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, saya singgung sedikit. Jadi, dokumen yang bea materainya itu terutang, yang dibuat sebelum undang-undang baru ini berlaku, jadi masih terutang tarif bea materai sebelumnya, yaitu 3.000 dan 6.000. Nah, kemudian materai tempel yang telah dicetak sesuai dengan undang-undang bea materai yang baru, yang lama, dan kalau masih ada tersisa, masih dapat digunakan 1 tahun ke depan, yaitu sampai dengan 31
Desember 2021. Nah, untuk materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya materai yang terhutang atas dokumen, itu dapat digunakan dengan nilai total nominal yang dibubuhi adalah Rp9.000. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih menggunakan materai yang lama, masih bisa ya, minimal 9.000. Jadi menggabungkan materai 3.000 sebanyak 3 buah atau 6.000 dan 3.000 itu masih bisa. Yang 6.000 dengan 6.000 juga boleh. Nah, ini sebagai informasi tambahan. Jadi materai yang 6.000 dan yang 3.000, ini cara penempelan atau penggunaannya minimal Rp9.000. Kemudian terkait dengan perekatannya ya, jadi kalau seperti ini tidak diterima di sebelah kiri ya, tidak diterima karena dia bertindih cara pelekatannya. Kemudian yang di nomor 2 juga tidak mengenai kertas. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu. Jadi sebagian tanda tangan harus kena ke materai, harus kena juga sebagian lagi di dokumen yang ditandatangani. Kemudian di materai tersebut dituliskan tanggal penandatanganannya. Seperti itu. Jadi yang diterima adalah seperti yang di bagian kanan ini, sebagian stempel atau cap atau tanda tangannya kena ke materai, juga kena ke dokumen yang ditandatangani. Seperti itu. Oke, demikian paparan terkait dengan informasi biaya materai ini yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk sesi tanya jawab dan yang berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Menvalin. Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Gimana caranya? Gimana caranya mau bertanya kita? Mau bertanya. Bisa raise hand atau langsung aja Pak, di unmute Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya. Pak Sarmin Ginting mau bertanya. Ada yang bertanya? Ada jawabannya. Ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pertanyaan. Ini kameranya kayaknya nggak masuk. Di start videonya, Bapak. Oh, oke. Ada pertanyaan, Pak? Iya, Pak. Silakan, Pak. Pak Sarmin Ginting. Kalau kita umpamanya ada surat kuasa ataupun akta perjanjian pengikatan jual beli yang kita sudah keluarkan salinannya pada tahun kemarin dengan materai 6.000, tapi akan kita pergunakan untuk tindakan jual belinya pada saat sekarang. Apakah salinan yang sudah bermeterai 6.000 itu harus kita tambah lagi atau itu tetap bisa kita pakai? Seharusnya berdasarkan timbulnya hutang materai harusnya bisa, tapi kita mau pastikan Pak supaya nanti dengan pihak BPN jangan ada debat-debat yang nggak perlu gitu kan. Berarti tadi ada surat perikatan yang sudah dibuat tahun lalu ya Pak ya? Iya. Kira-kira seperti itu. Lalu dengan meterai 6.000 dia kan? Ya, karena itu kan undang-undang ini berlaku tahun ini. Melakukan tindakan jual beli dan selanjutnya kan kita lampirkan nanti itu ke pihak balik nama sertifikat. Oke. Nah, kita perlu kejelasan supaya jangan ada polemik di antara para notaris PPAT dengan BPN. Apakah untuk salinan yang lama itu perlu kita tambahi lagi meterai atau tetap dia 6.000 atau bagaimana? Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh Pak disampaikan nomor HP-nya Pak? Pak Sarmi? Nomor apa? Nomor handphone Pak. Nomor handphone ya. Nomor handphone, nomor WA saya nomor 0812 ya 61 081 2626 1014. 1014. Terima kasih Pak Salmin. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh, izin Pak. Iya, dengan siapa ini Bapak Ibu? Ibu Nelly. Oke, Ibu Nelly. Mohon maaf sebelumnya kalau nomor handphone itu semua semalam saya udah semua PPAT notaris sudah saya berikan ke Pak Roy. Ya, saya memastikan aja. Kemudian mungkin sedikit menanggapi Pak Sarmin. Oh, iya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Biaya Materai nomor 10 bahwa
pajak terhutang itu timbul pada saat dilakukannya pembuatan dokumen. Nah, artinya kalau dokumen itu dibuat pada tahun 2000, katakanlah 2020, maka pada saat itu telah timbul pajak terhutang dan kita sudah bayar. Artinya sebenarnya tidak ada kewajiban lagi dikatakan kalaupun misalnya dipergunakan pada hari ini menurut saya, jadi nanti kita diskusikan. Kalau misalnya dokumen itu sekarang dipergunakan 2021, saya kira tidak lagi menjadi pajak terhutang karena pajak terhutang itu sudah, artinya kita undang-undang kan tidak berlaku surut dan pajak terhutang itu sudah kita bayar pada saat ketika itu. Jadi ketika pada saat itu sekarang kita pergunakan, toh misalnya kita surat kuasa atau pengikatan jual beli, ini kan ditindaklanjuti dengan akta jual beli. Nah di akta jual belinya kita sesuaikan dengan pajak terhutang baru, yaitu untuk akta jual beli. Itu menurut saya. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, jadi ini kan berkelanjutan nih kalau Pak Sarmin. Tapi kalau kasusnya seperti ini telah dibuat jual beli pada tahun 2018 misalnya. Nah, tapi karena ada masalah timbul sengketa di pengadilan, karena kita tahu bahwa materai itu juga sebagai alat bukti, maksudnya dokumen itu sebagai alat bukti. Nah, kemudian tahun 2021, artinya dalam kurun waktu masih 4 tahun, belum masa kadaluarsa, timbul perkara di pengadilan. Nah, ini surat kan harus dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini juga nanti dikenakan bea materai yang 10.000 dengan ketentuan Undang-Undang 10/2020 ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Karena artinya ini satu perbuatan yang tidak berkesinambungan. Jadi kalau Pak Sarmin tadi kan perbuatannya berkesinambungan nih. Dari pengikatan jual beli dilanjutkan jual beli. Nah, ini tidak. Tiba-tiba ingin dijadikan sebagai alat bukti. Mungkin ini satu hampir sama tapi berbeda. Mungkin bisa ditanggapi dari pihak KPP Pratama Sulawesi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Nuyadi atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Apa mau dijawab dulu? Oke, Bapak, Bu, kepada Ibu Natali, mungkin bisa menanggapinya atas pertanyaan Pak Sarmin Ginting terlebih dahulu. Oke, maaf. Ya, jadi untuk pertanyaan dari Pak Sarmin Ginting tadi mungkin sudah dijawab oleh Ibu Nelly ya. Jadi benar Pak, patokan kita adalah kapan saat terhutang bea materai tersebut. Jadi kalau misalnya saat terhutang dokumen tersebut adalah sebelum undang-undang ini berlaku, maka tarif yang digunakan adalah tarif yang lama, undang-undang yang sebelumnya. Tapi ketika dokumen tersebut sudah dibuat dan undang-undang ini sudah terbit, yaitu sejak 1 Januari 2021, maka kita menggunakan tarif yang baru. Jadi istilahnya tidak mengapa dan memang bisa digunakan kalau dokumen tersebut masih menggunakan bea materai yang lama karena dokumen tersebut dibuat sebelum undang-undang ini berlaku atau terutangnya adalah sebelum undang-undang ini berlaku. Sudah jelas kira-kira ya Pak Sarmin ya? Bagaimana Pak Sarmin? Oke, baik. Untuk mencoba merespon dari pertanyaan Bu Nelly, tadi alat bukti yang digunakan di pengadilan dan digunakannya saat ini seperti itu ya Bu? Di mana dokumen itu dibuat sebelum undang-undang ini berlaku. Ya, tadi mungkin bisa diperjelas ya Bu ya, saya bisa konfirmasi lagi pertanyaannya. Misalkan ada dokumen berupa akta, misalnya, yang sudah ditandatangani sebelum tahun 2021. Kemudian tiba-tiba dijadikan di alat bukti di sekarang, pada saat-saat sekarang, setelah tahun 2021. Begitu ya Bu ya? Ya. Itu apakah harus dibikin pemateraian kemudian atau gimana?
Itu kira-kira mungkin. Karena untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Oke, baik. Kalau sesuai dengan di undang-undangnya, apabila alat bukti tersebut digunakan setelah undang-undang ini berlaku, maka nanti pihak pengadilan akan mengenakan biaya materai yang sesuai dengan biaya materai yang terbaru, Ibu. Seperti itu. Tapi memang untuk terutangnya, dokumen tersebut, kan dia sebelum undang-undang ini berlaku, orang Ibu sudah biaya materainya sudah dibayarkan gitu ya, karena sudah ditandatangani dengan menggunakan tarif biaya materai yang lama. Tapi ketika dokumen tersebut akan dijadikan alat bukti dan digunakan sejak undang-undang ini berlaku, maka nanti pihak pengadilan yang akan memutuskan apakah harusnya sudah menggunakan tarif yang baru, seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Bagaimana, Ibu? Apakah Baik. sudah? Bu, satu lagi masalah SPPT. Berarti kalau misalnya dia harus banyak biaya materai yang harus kita bayarkan nih. Seperti yang Ibu katakan tadi, semakin banyak kan nggak mungkin kita tempel-tempel semuanya. Berarti kita bisa bayar pakai SPT ya, Bu? SSP maksudnya, Bu? Apa? Ya, SPT. Teknisnya itu seperti apa ya, Bu? Apakah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dokumen yang Ibu maksudkan itu memang dia bisa dibundel di satu ini, Bu? Di satu bagian gitu? Iya. Bisa. Ya, kalau memang bisa pembayarannya dilakukan dengan metode SSP, Bu. Jadi nanti ya, SSP yang Ibu bayarkan itu ditempel di bundelan dokumen itu. Oh, gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi ini sama halnya dengan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi kalau dokumen itu berlembar-lembar kan nggak mungkin ditempelin materai, Bu, satu-satu. Ya. Jadi biasanya pihak pengadilan itu akan nempelin surat setoran pajaknya terkait biaya materai yang digunakan di dokumen tersebut gitu. Tapi untuk teknis SSP ini mungkin akan kami beritahukan kemudian ya, Bu, karena belum secara ini aplikasi atau juklaknya belum ada, Bu, sampai sekarang gitu. Mungkin akan kami informasikan kemudian kalau ada aturan yang dipertegas nantinya. Seperti itu, Bu Nelly. Baik. Baik, makasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan atas sosialisasi. Kami persilakan. Sebelumnya saya sampaikan juga ya Bapak Ibu, jangan lupa isi absennya, ada di kolom chat linknya, kita tolong diisi. Absensinya Bapak Ibu, di kolom chat ada, di kolom chat linknya, melalui Google Form. Oke Bapak Ibu, gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi Pak. Ya, silakan Sarmin. Kalau dalam hal biaya materai ini, kan ada dokumen umpamanya dari masyarakat belum bermeterai. Selama ini kan kita pemeteraian kembali di kantor pos. Saya pikir bahwa kantor pos kurang tepat selama ini menerapkan akan aturan itu. Bagaimana seharusnya? Karena mereka hanya menempelkan tetap meterainya tetap satu yang terutang, sudah itu mereka cap. Pak, minta tolong Pak Sarmin, suaranya tidak terdengar. Iya Pak, boleh dilanjutkan Pak tadi. Ada dokumen dari masyarakat yang katakan tidak bermeterai atau kurang bermeterai. Kita melakukan pemeteraian kemudian kita suruh mereka di kantor pos, oleh pihak kantor pos hanya ditempelkan meterai yang seharusnya dan dicap. Sementara menurut aturannya kan harus berikut dendanya. Bagaimana kira-kira? Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Gimana Bu? Mau langsung ditanggapin, Bu Natalin? Oke, silakan. Sebelumnya saya mau bertanya dulu ke Pak Sarmin ya Pak. Itu kira-kira dokumen apa itu Pak? Katakanlah umpamanya ada surat tanah, mereka sudah tanda tangani Bu, tapi belum ada meterai pada waktu itu kan kita nggak bisa menjadi dasar.
atau surat pernyataan atau apapun kan. Lalu kita suruh mereka pemeteraian kembali ke kantor pos. Oleh pihak kantor pos selama ini yang saya lihat mereka tempelkan meterai 6.000, kalau yang sekarang katakanlah 10.000 mereka cap. Kan padahal menurut aturan kan harus ada denda administrasi, Bu. Kenapa Oke, pihak tidak mencantumkan meterai itu menjadi 20.000 gitu loh. Baru mereka cap. Bagaimana kira-kira? Oke, baik Pak. Saya akan mencoba menjawab terkait dengan PT Pos sendiri sebenarnya yang menjadi tanggung jawab mereka hanya sebagai distributor seperti itu ya Pak. Kami mohonkan bantuan kerjasama dari PT Pos untuk membantu menyebarkan benda meterai ini ke masyarakat luas. Nah, terkait dengan apa namanya? Kalau misalnya tadi dokumen itu sebenarnya terhutang 6.000, terhutang 6.000 karena dibuat di sebelum undang-undang ini berlaku, tapi tidak ditandatangani dan sekarang ditandatangani atau disahkan dengan meterai seperti itu ya Pak. Jadi untuk sanksinya itu sendiri sebenarnya yang akan melakukan penelitian dan menerbitkan sanksi itu nanti adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak Pak. Jadi bukan pihak kantor posnya seperti itu. Ya, jadi mungkin sebelum adanya pemeriksaan seperti itu, mungkin bisa tetap berjalan seperti biasa menggunakan biaya materai yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu Pak kira-kira. Karena memang PT Pos sendiri hanya untuk itu ya distributor saja seperti itu, bukan mereka yang akan mengeksekusi terkait sanksi administrasinya Pak. Jadi pemeteraian kembali memang tetap di kantor pos ya Ibu ya? Iya Pak. Oh, sorry, untuk pemeteraian kembali kan sebenarnya bisa dilakukan oleh pihak yang terutang itu sendiri, Pak. Seperti itu. Ada lagi, Bapak Sarmin? Jadi maksud saya bahwa pemeteraian kembali memang tetap dipegang oleh kantor pos atau ke pajak pratama? Kalau untuk pemeteraian kembali itu sebenarnya Pak, dia tetap dilakukan oleh siapa pihak yang terutang Pak, seperti itu, atau siapa pemegang dokumennya. Maksud kita kan ada dokumen yang kurang bermeterai atau tidak bermeterai sama sekali. Iya Pak, dokumen ini kan dokumen masyarakat ya Pak, misalnya ya. Udah, kita kan nggak bisa kita pakai menjadi dasar dari perbuatan hukum di kantor notaris. Iya Pak. Harus dikasih meterai. Ini pemeteraian kembali ini di mana? Kalau selama ini kan di kantor pos. Nah, segeling itu kan di kantor pos. Sekarang menurut aturan yang baru, pemeteraian kembali atas dokumen yang kurang biaya meterainya atau tidak ada biaya meterainya, apakah tetap di kantor pos atau di pajak? Kalau untuk pemeteraian sendiri sebenarnya Pak tetap dilakukan oleh pihak yang terutang Pak. Jadi misalnya kalau dokumen itu dibawakan ke orang Bapak ya pihak notaris, kemudian secara hukum dokumen tersebut sebenarnya harus dikenakan biaya materai. Nah bisa orang Bapak mintakan ke masyarakat itu sendiri atau ke kliennya orang Bapak untuk memenuhi terlebih dahulu kewajiban pajak atas dokumennya, seperti itu Pak. Jadi yang akan melakukan pemeteraian kemudian itu ya memang dikembalikan kepada pihak yang terutangnya, seperti itu Pak. Iya, kita bisa mengerti Bu. Sekarang umpamanya begini, dokumen itu ada di tahun 2020. Iya Pak. Nah, adalah umpamanya surat pernyataan dibuat tahun 2020, dia tidak ada meterai sama sekali, kan kita nggak bisa pakai. Ya berarti harus pemeteraian kembali. Iya Pak. Nah, sesuai aturan itu kan ada denda-denda, terserah tadi yang menagihnya Direktorat Pajak. Teman maksud saya, apakah cukup mereka menempelkan saja meterai yang kurang? Karena selama ini kan pihak kantor pos itu ada cap tersendiri tentang pemeteraian kembali itu, Bu. Oke Pak, nanti kami tunjukkan aturannya dulu terkait pemeteraian kemudian ini. Iya. Pemeteraian kembali, pemeteraian kembali.
Oke Bu, kami tunggu nanti informasinya, supaya jangan kami salah juga memberitahukan ke masyarakat. Oke Pak, nanti kami informasikan ke Bapak juga ya, untuk informasinya terkait dengan pemeteraian kemudian ini Pak. Ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih ke Bu Nova dan Pak Sarmin. Mungkin Bapak Ibu ada lagi mungkin yang mau bertanya. Nanti Pak Sarmin ditanggapi kemudian ya Bapak. Gimana Bapak Ibu? Pak, boleh saran di luar perpajakan ya? Oh, boleh Bu, silahkan. Pak, ini kan kebetulan yang hadir di sini semuanya notaris dan PPAT. Artinya pelaku-pelaku yang gelut sangat hampir setiap hari dengan materai-materai dan masalah-masalah perpajakan. Karena kebetulan kita setelah bayar PPh kan kita harus validasi lagi nih ke kantor pajak Pak. Nah kadang-kadang kita kan nggak bisa langsung validasi secara online karena EVIN wajib pajak kita nggak ada atau misalnya justru nggak punya NPWP. Maksud kami ini sebagai mewakilkan proses di sana itu mohon jangan terlalu lama Pak supaya kami juga proses selanjutnya bisa lebih cepat. Jadi kalau kerja cepat nanti nasabah kami akan tambah banyak, materai pasti akan lebih banyak kami pakai. Iya, terima kasih Bu atas sarannya. Jadi ini kan mohon kami dari PPAT ya, dan kebetulan ada Ibu kasih pelayanan di sini Bu. Nah, jadi kan sudah didengar sama Ibu kasih pelayanan, mungkin bisa ditanggapi nantinya. Baik Pak, makasih Oke. Pak. Oke Bapak Ibu, mungkin kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kepada Ibu Nelly mungkin bisa sebagai Ketua Ikatan Notaris di Sibolga Kapteng bisa menyampaikan pesan dan kesan kepada Ibu. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak KPP Pratama Sibolga, rekan-rekan notaris PPAT Sibolga Tapanuli Tengah, Ibu narasumber dan Bapak Ibu yang dari semua di KPP Pratama Sibolga. Terima kasih pada hari ini kita sudah melakukan sesuatu yang cukup berharga yang selama ini mungkin belum pernah dilakukan atau pernah mungkin untuk jangka yang cukup sudah lama, dan ini sangat kami apresiasi atas kerjasama antara KPP Pratama dan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan untuk selanjutnya barangkali untuk jangan hanya terhenti sampai di sini, mungkin untuk di lain waktu kita bisa lakukan kegiatan seperti ini karena ini mungkin akan menjadi masukan buat Bapak di KPP Pratama dan juga menjadi ilmu buat kami para notaris dan PPAT yang memang sehari-hari bergelut dengan materai dan segala macam perpajakan. Apakah itu berhubungan dengan PPh, berhubungan dengan BPHTB atau PNBP yang langsung kami setorkan ke negara. Artinya kami dengan perpajakan di samping itu mungkin pajak-pajak pribadi kami. Oleh karena itu tentunya akan sangat berharga sekali kalau kami mendapatkan hal-hal seperti ini. Sehingga mungkin bisa dijadwalkan untuk beberapa bulan ke depan sehingga kita bisa komunikasi antara notaris PPAT dengan KPP Pratama itu menjadi baik secara dua arah. Jadi KPP Pratama bukan satu kantor yang ditakuti tapi satu kantor yang disenangi. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan PPAT dan notaris yang sudah berpartisipasi pada hari ini ikut meramaikan Zoom meeting kita pada hari ini. Dan semoga semua rekan-rekan sukses, Bapak Ibu di KPP Pratama sukses, sehat selalu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Horas. Assalamualaikum Horas. Ya, terima kasih kepada Ibu Nelly atas kesan dan kesan atas tanggapannya pada acara kita pada pagi hari ini. Kemudian mari kita tutup acara ini dengan kata sambutan dari Ibu Riana sebagai selaku kasih pelayanan di KPP Pratama Sibolga. Pada Ibu, silakan. Ya, terima kasih ya Bang Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah suara saya terdengar jelas nih Bapak Ibu? Terdengar Bu. Oh iya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Ikatan Notaris Indonesia untuk wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, Ibu Nelly. Selamat pagi Ibu Nelly, salam kenal. Kemudian seluruh pengurus dan para notaris dan anggota juga para notaris di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Juga tim penyuluh, ada Kak Natalin dan Bang Roy juga, terima kasih sudah memberikan sosialisasi pada hari ini. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya juga memperkenalkan diri. Saya Riana Julianti Siregar sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Sibolga. Sama dengan Bapak Jerry, Bapak Kepala Kantor, saya baru bertugas juga nih Bapak Ibu di KPP Sibolga kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, kalau tadi saya melihat diskusi kita ini sangat baik sekali ya, seperti Ibu Nelly tadi katakan, semoga ini bisa terus berlanjut ya Ibu Nelly, dan kami juga sangat mengharapkan kerjasama yang baik dengan para notaris dan PPAT di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Juga kami senantiasa membuka pintu nih untuk memberikan informasi-informasi maupun pengetahuan perpajakan. Nah, kita bisa menjadwalkan kembali, mungkin tadi kita sosialisasi Bea Materai ke depannya, tentang validasi PPH. Nah, untuk tadi Bu Nelly, kita juga untuk validasi PPH sebisa mungkin kita cepat prosesnya juga agar Ibu dan para notaris, para PPAT juga lancar juga kerjaannya, dan itu tentu berdampak bagi penerimaan di KPP Sibolga. Ya mungkin sebagai penutup acara pada hari ini, singkat saja saya mewakili Bapak Jerry dan KPP Pratama Sibolga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu atas waktu yang diluangkan, partisipasinya menghadiri dan mengikuti acara sosialisasi walaupun secara virtual ya, tapi tetap hadir, tetap semangat, dan mungkin kalau waktunya lebih panjang tadi mungkin masih banyak hal yang bisa kita diskusikan sebenarnya. Ya kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu supaya pandemi segera berlalu, jadi kita bisa secara tatap muka, jadi lebih enak lagi diskusinya kalau secara bertemu dengan tatap muka. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Ini Bang Roy, Kak Natalin mungkin ada mau difoto dulu, di screenshot di akhir ya, sebagai bukti juga dokumentasi kita semua sudah hadir dan berdiskusi mengenai Undang-Undang Bea Materai pada hari ini. Iya Bu, iya. Ya, mungkin itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dengan ini acara sosialisasi Bea Materai pada hari ini resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya. Mohon itunya videonya dinyalain semuanya. Oh, baik. Oke. Ya, mungkin ada yang belum itu, Bapak Ibu, Ibu Veronica, Pak Miftahul, Ibu Mutia mungkin. Oke, kita foto ya, Bapak Ibu. Belum semua ya? Mungkin lagi keluar, ya udah, foto aja dulu. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, sudah? Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, dan kalau kami lihat di sini absensinya mungkin belum semuanya ngisi, mohon diisi, baru 7 orang kayaknya yang baru ngisi ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya Pak. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Ini di share saja ya. Apa ini namanya ya? Di desktop aja lah ya. JPG aja. Iya, sama itu. Bea Materai notaris. Kok dikit Bang? Cuma dikit memang orang.